Sejak kecil menimba ilmu di kampung halaman, Argentina, Valencia dengan percaya diri merekrut pemain bernama Rodrigo de Paul pada 2014. Angel Di Maria dengan kaki kanan. Begitu kira-kira cara Valencia ketika pertama kali memperkenalkan Rodrigo de Paul di Estadio Mestalla. Bakat de Paul pertama kali ditemukan oleh Direktur Olahraga Valencia, Roberto Ayala. Dia percaya bahwa meski usianya baru menginjak 20 tahun, De Paul sudah memiliki skill olah bola mumpuni. Dia memiliki kecepatan dan kemampuan dribble yang sangat baik. Tak hanya itu, daya jelajahnya sebagai seorang gelandang juga mencakup lini pertahanan dan lini serangan. Rodrigo de Paul adalah apa yang dibutuhkan oleh kebanyakan pelatih saat ini. Dia bisa ditempatkan di posisi gelandang manapun dan memiliki akurasi umpan yang baik untuk mengalirkan bola ke depan. Kemiskinan membawa Rodrigo de Paul ke panggung sepak bola. Besar di wilayah Sarandi, Argentina, kehidupan Rodrigo de Paul diselimuti oleh kemiskinan. Itu terjadi karena kedua orang tuanya sudah berpisah sejak dia kecil. Ayahnya menikah lagi, namun ibunya tidak. Rodrigo de Paul dan saudara-saudaranya memilih untuk tinggal bersama ibunya. Namun semua harus menerima konsekuensi bahwa kehidupan mereka dipenuhi dengan segala keterbatasan. Pekerjaan ibunya tidak benar-benar bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Beruntung, dua kakaknya, Damian dan Guido, mau bergotong royong untuk ikut bekerja demi meringankan beban keluarga. De Paul sendiri ketika itu masih kecil. Dia tidak punya cukup fasilitas untuk memainkan olahraga kesukaannya, yaitu sepak bola. Maka dari itu, seperti kebanyakan calon pemain bintang lainnya, De Paul lebih dulu berlatih di jalanan kota Argentina. Dia bersama dengan teman-temannya rutin memainkan si kulit bundar. Hingga pada akhirnya, sang kakak berbicara pada De Paul bila dia bisa mulai berlatih di akademi sepak bola karena biaya yang dibutuhkan sudah mencukupi. Pada tahun 2002 atau ketika usianya menginjak 8 tahun, De Paul bergabung dengan Akademi Racing Club. Di klub tersebut, dia berlatih di level akademi selama kurang lebih 10 tahun. Sebelum pada tahun 2012 ia dipromosikan ke tim utama. Hanya 2 tahun tampil di tim utama, bakatnya langsung menarik minat klub Eropa. Seperti yang sempat diceritakan, Valencia menjadi penambang pertama bakat De Paul. Di musim pertamanya bersama Valencia, De Paul terbilang moncer di bawah asuhan Nuno Espirito Santo. Dia berhasil catatkan 25 pertandingan dengan torehan 4 assist. Akan tetapi di musim kedua, ketika Gary Neville datang menjabat sebagai pelatih, posisinya langsung disingkirkan. Dia cuma memainkan 9 laga dan pada akhir musim, namanya dipulangkan ke Racing Club dengan status pinjaman. Bukannya kembali ke La Liga, Rodrigo de Paul malah putuskan hengkang ke Italia dengan nama Udinese jadi tujuannya. Bersinar bersama Udinese. Tampil bersama Udinese membuatnya mendapat jam terbang yang cukup. De Paul jadi andalan dan kemampuannya juga sangat dibutuhkan. Di musim 2016-2017, dia terus masuk ke dalam skuad utama Udinese. Meski Lezebre kerap bergonta-ganti pelatih, namun De Paul tetap nangkring di daftar 11 pemain yang diturunkan. Tampil sebagai winger dalam skema 4-3-3, De Paul mampu bukukan 4 gol dan 2 assist. Bahkan, posisinya sempat diubah sebagai gelandang serang pada musim 2017-2018. Ketika Igor Tudor bertindak sebagai alenator Udinese. Perlu dicatat bahwa Igor Tudor menjadi pelatih ketiga Udinese pada musim tersebut. Maka sekali lagi, De Paul telah berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai seorang pemain yang bisa diandalkan. Di musim berikutnya, nama Rodrigo de Paul bahkan tercatat sebagai top skor klub dengan raihan 9 gol. Dalam catatan lain, dia juga berhasil bukukan 8 assist.
Berlanjut ke musim 2020-2021 atau musim terakhirnya di Udinese, De Paul kembali berhasil mencetak sebanyak 9 gol dalam satu musim kompetisi Serie A. Dalam 3 musim kebelakang, De Paul juga mencatatkan lebih dari 100 peluang, persis seperti apa yang dicatat oleh Bruno Fernandes, Lionel Messi, sampai Kevin De Bruyne. Dengan kemampuan dribble dan juga distribusi bola yang luar biasa, De Paul mampu menghidupkan permainan Udinese dengan rata-rata umpan sebanyak 50,1 per laga. Lebih dari itu, catatan 92 dribble juga membuat De Paul dilanggar sebanyak 3,5 kali per laga. Sudah tidak bisa diragukan lagi kemampuannya yang tergolong gemilang. Maka wajar bila Lionel Scaloni memasukkan namanya ke dalam daftar 28 pemain Argentina yang terbang ke Brazil untuk lakoni turnamen Copa America. Kontribusi cemerlang di ajang Copa America. Ajang Copa America barangkali jadi pembuktian terbaik Rodrigo De Paul sebagai gelandang paling berbahaya. Dalam setiap laga yang dijalani, dia selalu berhasil mencuri perhatian. Ketika media sibuk memberitakan penampilan Lionel Messi, nama Rodrigo De Paul tampak lebih pantas mendapat puja-puji tinggi. Bahkan, tak sedikit yang mengatakan bila peran terbaik yang ditunjukkan Messi di ajang Copa America 2021 merupakan buah dari kecerdasan Rodrigo De Paul yang menyokong satu langkah dari belakang. Dengan kreativitas dan kerja kerasnya, De Paul berhasil membangun ritme permainan Argentina menjadi lebih sempurna. Dia tampil begitu brilian di setiap laga melalui pergerakan serta umpan-umpan akurat, termasuk yang diciptakan di laga final melawan Brazil. Menurut Squawka, De Paul yang tampil di laga melawan Brazil sukses ciptakan 58 sentuhan, 11 kali memenangi duel, 1 intercept, 4 tackle sempurna, dan termasuk 1 assist. Gelandang yang kini berusia 28 tahun itu jadi pilar kunci saat Argentina membungkam Brazil dengan skor 1-0 di partai pamungkas. Dengan dia memberikan assist brilian untuk memudahkan terjadinya gol penentu kemenangan. Menerima bola di area timnya, De Paul mengirim umpan terobosan jauh yang membela pertahanan Brazil. Angel Di Maria sigap menyambutnya sebelum mengontrol bola dan menaklukkan Ederson yang keluar dari sarangnya. Jadi bodyguard Lionel Messi. Ketika ajang Copa America 2021 membuat namanya begitu lekat dengan Lionel Messi, Rodrigo De Paul kian menunjukkan bahwa dia memanglah pemain yang selalu bersedia membela pemain berjuluk La Pulga. Dalam sebuah wawancara, De Paul mengaku sangat mengagumi sosok Lionel Messi. Ketika ex-Barcelona itu ditunjuk sebagai kapten timnas Argentina, De Paul bahkan mengatakan kalau ia rela pergi berperang hanya untuk membela Lionel Messi. Dari pernyataan itu, De Paul kemudian terus dikaitkan hubungan dekatnya dengan Messi. Sampai-sampai media sosial dibanjiri postingan yang menyebut bila De Paul adalah bodyguard Messi. Selain karena pernyataan sang pemain, julukan itu muncul akibat dari sebuah peristiwa. Adalah ketika tim Tengo melakoni laga persahabatan melawan Honduras. Saat itu La Pulga dilanggar pemain Honduras sampai membuatnya menutup muka dan kesakitan akibat menghantam bahu Deivi Flores. Rodrigo De Paul yang tidak terima dengan hal itu lantas marah-marah sembari menghampiri pemain Honduras tersebut. Wasit pun sampai turun tangan untuk melerai adu mulut keduanya. Meski usia De Paul terpaut 7 tahun lebih muda dari Lionel Messi, keakraban keduanya menjadi cerita tersendiri di kalangan penggemar. Peran penting di Piala Dunia 2022. Masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ajang Piala Dunia 2022 juga menjadi panggung bagi Rodrigo De Paul untuk unjuk kualitas. Mengutip The Athletic,
De Paul memiliki peran untuk membantu Messi agar mendapatkan banyak ruang guna mengkreasikan peluang. De Paul selalu berada di dekat Messi, bahkan ketika timnas Argentina tengah melakukan pemanasan. De Paul benar-benar menjaga Messi, baik secara taktis maupun fisik. Pergerakan yang saya lakukan di atas lapangan adalah untuk membuatnya lebih sedikit berlari, ucap De Paul. Selama melakoni pertandingan babak grup, De Paul menempuh jarak lebih banyak dari pemain Argentina manapun. Kemudian, dia juga berhasil memulihkan bola lebih banyak dari pemain Argentina manapun di babak grup. Yang tak kalah penting, De Paul mampu menyentuh bola lebih banyak dari pemain lain di Piala Dunia. Meski memang dia belum catatkan assist maupun gol dalam 5 pertandingan pertama. Peran De Paul di timnas Argentina benar-benar krusial. Seperti apa yang dikatakan oleh pelatih Lionel Scaloni, De Paul telah menjadi pendamping sempurna bagi Lionel Messi untuk terus berkembang dalam setiap pertandingan.